Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam ayat ke-12 dan 13 insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ayatnya sampai berapa? Ayatnya sampai 16 itu, Bu. Ya, pembahasan sampai ayat 13 aja ya. Dua ayat aja yang akan kita bahas. Tapi ini ayatnya ketulis sampai ayat 16 ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Manna' merintangi atau menghalangi lil khairi segala kebaikan, mu'tadin melampaui batas, athimin dan banyak dosa, utullim ba'da dzalika zanim. Utul itu bertabiat kasar, dan selain itu juga zanim, yakni terkenal kejahatannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat ke-12 dan seterusnya ini Allah kembali melanjutkan pembahasan tentang sifat buruk lainnya yang diperingatkan Allah untuk dijauhi dan tidak diikuti. Kita sudah membahas 4 di ayat-ayat sebelumnya, yakni halaf, banyak bersumpah dalam kebatilan, mahin, berkepribadian rendahan dan hina, kemudian hammaz, banyak mencela, masya binamim, kian kemari menghambur fitnah. 4 sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nah, di sini Allah menyebutkan sifat buruk yang kelima yang mesti dijauhi dan tidak diikuti. Yang kelima, manna' lil khair, yakni banyak menghalangi perbuatan baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang sangat enggan melakukan kebaikan
dan suka menghalangi orang melakukan kebaikan, ini sejatinya sifatnya iblis. Sifatnya orang-orang kafir. Di surat Al-A'raf ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat, la'aqudanna, sungguh benar-benar pasti aku akan selalu menghalangi mereka siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang mencegah manusia dari yang ma'ruf malah menyuruh yang mungkar, ini sejatinya sifat iblis. Ada orang mau berbuat baik, dia halang-halangi. Tidak boleh. Kalau ada orang mau berbuat baik, tidak boleh dihalang-halangi. Ada teman mau masukin ke kotak infak warna merah, malah ditegur, diomelin, kegedean yang ini aja nih, yang warna ini. Jadinya warna abu-abu. Jauh banget turunnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh. Orang kalau mau berbuat baik tidak boleh dihalang-halangi. Dan itu sifatnya iblis. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mereka, ya, iblis dan bala tentaranya sudah bersumpah di hadapan Allah akan selalu menghalangi anak cucu Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Menghalangi manusia dari kebaikan juga merupakan sifatnya orang-orang kafir yang akan menghuni neraka Jahannam. Di surat Qaf ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam. Siapa? Semua orang yang sangat ingkar, kafar. Kafar itu dari kata kafir, kemudian dipakai tasydid yang menunjukkan mubalaghah. Berarti sangat ingkar, sangat kafir. Anid, keras kepala. Anid itu artinya keras kepala. Kepalanya seperti batu. Taib. Kemudian, di sini poinnya, manna'in lil khair. Manna'in lil khair, sangat enggan melakukan kebaikan. Manna', dianya sendiri itu enggan melakukan kebaikan. Maka sebagian penjelasan para ulama, ini orang bakhil, orang pelit, pedit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manna'. Nah, ada yang peditnya itu level parah. Apa itu? Dia pelit untuk sesuatu yang bukan milik dia. Ya seperti tadi itu. Ada orang mau infak warna merah, diomelin, kegedean itu. Ini aja nih yang warna hijau agak kekuningan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, dia pelit untuk sesuatu yang bukan milik dia, ini miliknya orang. Nah, berarti dia mencegah orang itu berbuat kebaikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang disebut manna'il lil khair. Mu'tadin, melampaui batas, muribin, bersikap ragu-ragu. Jadi manna' lil khair
itu termasuk sifat buruk yang jika dipelihara bahkan dibawa mati itu akan menyebabkan kebinasaan. Bisa dilemparkan di dalam neraka Jahannam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua atau di sini yang keenam, mu'tad. Mu'tad itu melampaui batas. Tadi di surat Qaf ayat ke-25 juga disebutkan ya, lil manna'il lil khairi mu'tadin. Artinya ini sama-sama sifat buruk sebagaimana manna'il lil khair yang akan mengantarkan pelakunya, pemiliknya ke dalam neraka Jahannam. Oleh karenanya Allah itu tidak menyukai sifat melampaui batas. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas tidak disukai oleh Allah, alias dibenci, dimurkai. Nah, kebanyakan anak Adam jika melihat dirinya serba cukup atau serba mapan, maka cenderung akan lupa diri. Siapa dia dan dari apa asal usulnya. Jadi keberlimpahan itu kadang menjadi ujian bagi manusia yang kebanyakan mereka tidak lulus darinya. Dulu ya, ketika golongannya masih rendah, ya tawaduknya Masya Allah. Tiba-tiba suaminya naik pangkat, naik jabatan, golongannya semakin tinggi di perusahaan, ngedadak gengsinya juga ikut naik. Dan begitu ibu. Kebanyakan begitu. Dulu rakyat biasa-biasa saja. Kenapa setelah jadi pejabat tinggi negara kok jadi arogan, jadi sombong, nggak ada tawadu-tawaduknya. Nah, itu kecenderungan kebanyakan manusia. Jika dia melihat dirinya serba cukup, serba mapan, cenderung akan lupa diri. Siapa dia dan dari apa asal usulnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan mereka kufur, yakni kufur nikmat dan juga melampaui batas. Ketika melihat dirinya senang, maka dia lupa ketika dulu serba susah. Ketika kaya, dia lupa waktu dulu miskin. Ketika kenyang, dia lupa saat-saat lapar. Ketika jadi pejabat, dia lupa waktu dulu rakyat yang melarat. Dan demikian seterusnya. Nah, itulah tabiat manusia yang cenderung melampaui batas. Bila dia menganggap dirinya serba mampu dan tidak butuh kepada siapapun. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya itu serba cukup. Ya, ketika orang melihat dirinya serba ada, serba berkelimpahan, maka biasanya manusia cenderung melakukan tugian. Ya, sikap melampaui batasan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, sikap mu'tad ini, sikap melampaui batas ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Baik terkait dengan urusan dunia, bahkan juga ini bisa menimpa urusan agama. Semuanya tercela. Dan sikap melampaui batas ini juga dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri
bahkan juga bagi kehidupan bermasyarakat. Maka setiap muslim hendaknya selalu menjaga keseimbangan, menghindari sikap berlebih-lebihan dalam segala hal, tentunya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ibu, berlebihan dalam agama saja kan tidak boleh ya. La taghlu fi dinikum. Allah memperingatkan jangan kalian itu berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Ya sudah, agama itu manut saja. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah manut saja ikuti. Ya, jangan suka menilai-nilai syariat. Oh, ini sepertinya kurang pas. Ini tidak update. Ini kurang upgrade. Ini syariat ini harus di-refresh. Ya, tidak relevan dengan perkembangan zaman atau apapun istilah mereka. Intinya mereka memprotes ketetapan syariat Allah dan Rasul-Nya. Merasa lebih pintar ya dengan fakta di lapangan, merasa lebih paham, merasa lebih mengerti, atau bahkan mungkin merasa lebih berilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini jelas tughyan, ya sikap melampaui batasan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seorang mukmin muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selamat dari sifat seperti itu. Karena seorang mukmin selalu menyandarkan dirinya kepada Allah dalam segala urusannya. Apa sih yang kita miliki ini, Ibu? Ibu punya apa dalam hidup ini? Alhamdulillah Ustaz, rumah saya ada 3. Itu kan ngaku-ngaku saja. Dulu lagi lahir sudah punya rumah 3? Enggak. Jadi itu dari siapa? Dari Allah. Nah, itu disadari betul oleh seorang mukmin. Dari Allah. Oh enggak Ustaz, itu ya karena saya memang hebat. Saya kan lulusan kampus mana ini, Harvard. Begitu kan? Jadi dia menyandarkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya, kepintaran dirinya. Ini kufur nikmat. Tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Kalau orang-orang musyrik dahulu, dia sandarkan nikmat itu kepada berhala-berhala mereka, kepada nenek-nenek moyang mereka yang sudah mati. Ya. Karunia ini kami dapatkan karena kehebatan nenek moyang kami. Dia lupa sama Allah. Begitu ya. Qarun menisbatkan nikmat kepada apa? Kepada kepintaran dirinya dalam dunia usaha. Ya. Dia lupa sama Allah, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Binasa itu, Ibu. Orang-orang yang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, itu rata-rata sejarahnya, historinya itu binasa mereka. Celaka mereka itu. Bahasa orang kita kualat. Jadi ya jangan merasa memiliki. Apa? Saya sehat Ustaz. Karena saya begini-begini. Makan saya itu ditimbang. Semuanya higienis. Sendok juga itu kalau mau dipakai harus pakai alat pensteril. Ya. Dia sandarkan nikmat sehatnya kepada selain Allah. Olahraga 4 kali seminggu. Ya. 1 kali olahraga 1 jam. Dia lupa sama Allah. Dia sandarkan nikmat-nikmat itu kepada kemampuan dirinya, kepada hartanya, atau apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita ini aslinya tidak punya apa-apa. Ya. Ilmu yang ada pada diri kita itu pemberian siapa, Ibu? Pemberian Allah. Bukan karena cerdasnya kita, bukan karena setiap hari kita makan ikan. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu anugerah dari Allah, karunia dari Allah.
Makanya kalau kita mati, kalau kita dapat musibah, apa bimbingan kalimat yang mesti diucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, seorang mukmin itu paham betul itu dengan kalimat itu. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Kami ini berarti lahir batin kami, jiwa raga kami, apapun yang ada pada kami ini semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami itu akan dikembalikan. Suami ibu itu punya siapa? Bu, punya Allah. Kalau meninggalkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sama perhiasan yang ibu miliki, harta yang ibu miliki, semua itu milik Allah. Nah, kesadaran ini akan menjadikan kita itu selamat dari yang namanya tugian. Karena orang beriman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan semua nikmat hanya kepada Allah. Bahkan dia menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan seorang mukmin menyadari kefakirannya di hadapan Allah, maka tidak ada satupun aktivitas yang dikerjakannya melainkan dia selalu mengiringinya dengan permohonan taufik dan inayah Allah. Keluar rumah, tawakalnya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, dia betul-betul tawakal kepada Allah. Ya. Memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kehebatan dirinya sendiri. Mobil saya ini baru, keluaran tahun baru, masa mogok? Tidak mungkin mogok. Ternyata kejebak banjir, mogok juga. Pilot saya ini pilot yang senior, tidak mungkin pesawatnya terjun. Loh, yang kemarin tidak jadi take off, malah terjun lagi itu. Pilot junior atau senior itu ibu? Pilotnya senior. Waktunya celaka tetap celaka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Untung ada kamu, kalau tidak ada kamu saya celaka. Kalimat ini hati-hati. Yang bikin celaka dan selamat dari kecelakaan siapa? Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan karena orang. Orang wasilah saja. Hakikatnya dari Allah. Nah, ini yang begini-begini mesti diperhatikan. Karena seorang mukmin itu selalu merasa fakir di hadapan Allah. Sebagai pembuktiannya, dia tidak pernah melakukan apapun kecuali bersandar kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Keluar rumah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Begitu. Sehingga ketika Allah takdirkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapannya, begitu mudah lisannya untuk bisa selamat. Mudah baginya untuk menyelamatkan sikapnya, tingkah laku dan perbuatannya. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Begitu. Beda dengan orang yang tidak bersandar kepada Allah. Ketika kejebak banjir, sudah mulutnya ngomel terus. Mana ini kerjanya pejabat ini? Gitu. Tetap aja ini banjir, ngomel-ngomel terus. Diomelin, wali kotanya diomelin, camatnya diomelin, gubernurnya diomelin, sampai presidennya juga diomelin. Begitu ya. Nah, ini gara-gara IKN ini jadi begini.
Dia selalu nunjuk hidung orang. Nah, kalau mukmin muwahhid tidak seperti itu. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Dia bermuhasabah. Barangkali kita banyak dosa ini, ya. Mungkin ya karena rumahnya air ini kita rampas. Kita bongkar. Ya pantas kalau dia numpang nginep di rumah kita. Kan gitu, Ibu? Di mana rumahnya air, Bu? Ngerasa enggak manusia suka ngerampas rumahnya air? Ini ada kawasan hutan lindung, dilindungi yang harusnya hijau. Jadi cadangan air, jadi cadangan oksigen, jadi cadangan keseimbangan, ya, ekosistem kehidupan. Ya kan? Malah dibabat habis. Dijadiin tambang. Tambang emas warna hitam. Gitu kan? Ya itu kan rumahnya air. Rumahnya sebagian satwa, binatang-binatang hutan, cadangan oksigen. Ya pantas kalau udara semakin panas karena rumahnya air kemudian dirampas oleh manusia, ya akhirnya dia numpang nginep di rumah kita. Ini keserakahan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu dimuhasabah. Sehingga melahirkan apa? Taubat, melahirkan istighfar. Begitu. Dan itu kalau masing-masing orang begitu, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya musibah itu berubah akan menjadi anugerah. Taib. Ada yang rumahnya diinapin air, Bu, di sini? Semoga diberi kesabaran, ketabahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Sifat buruk yang berikutnya, athimin. Athim. Yakni suka berbuat dosa. Dosa itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu dengan melaksanakan keharaman. Itu kok pakai yang? Jangan pakai yang itu. Dengan melaksanakan keharaman dan meninggalkan kewajiban. Kalau mau pakai yang harusnya di depannya. Ini siapa yang nulis ini? Dosa bisa terjadi karena dua hal, yaitu dengan melaksanakan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Dilarang kok dikerjakan, ya dosa jadinya. Diwajibkan kok ditinggalkan, jadinya dosa. Jadi dosa itu bukan hanya meninggalkan yang wajib, bukan hanya melaksanakan yang dilarang, meninggalkan yang wajib juga dosa. Sebagian orang kan menganggap, Ibu, saya nggak punya masalah sama orang. Merasa dia aman-aman saja, tidak berbuat dosa. Loh, Anda tidak sholat, itu masalah besar. Kenapa? Karena Anda meninggalkan yang wajib. Saya tidak zina, saya tidak narkoba, saya tidak judi, saya tidak judol, saya tidak pinjol. Ya, dia merasa aman-aman saja. Disangkanya berbuat dosa itu meninggalkan yang dilarang saja. Padahal ibu yang dirahmati Allah, ya dia menyangka bahwa dosa itu hanya melakukan yang dilarang. Dia lupa bahwa meninggalkan yang wajib itu juga dosa. Artinya apa? Kalau Anda meninggalkan yang dilarang oleh Allah, seharusnya Anda pun berusaha melaksanakan yang diwajibkan.
Nah, orang banyak yang merasa anteng-anteng saja, aman-aman saja, merasa tidak punya dosa, ya. Yang dalam asumsinya, oh saya nggak punya masalah, di kantor saya nggak ada masalah, sama tetangga aman, keluarga juga harmoni saja. Tapi orangnya tidak sholat, datang Ramadan tidak pernah puasa. Oh, Anda masalah besar. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Apalagi terkait dengan hak Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dosa bisa terjadi karena dua hal tadi. Dengan melaksanakan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Orang yang banyak berbuat dosa, maka dia berada di dalam jurang kecelakaan dan kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jathiyah ayat ke-7. Wailul likulli affakin athim. Kecelakaan yang besarlah, wail. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak dosa. Ini sepaket biasanya, Bu. Orang kalau banyak bohong biasanya banyak dosa. Berdusta, berbohong itu dosa besar. Dosa besar itu akan memanggil teman-temannya sesama dosa. Kan gitu. Baik. Maka Allah ancam dengan wail. Kecelakaan yang besar. Kemudian terakhir dalam pembahasan kita, ya, di antara sifat buruk yang mesti dijauhi dan jangan diikuti adalah zanim. Zanim itu utullin ba'da dzalika zanim. Yang kedelapan utul itu bertabiat kasar. Kemudian zanim, kita jadikan saja satu poin di sini. Zanim terkenal kejahatannya. Jadi kalau dengar namanya, kalau lihat sosoknya, orang itu mengenalnya kejahatannya. Nah, itu namanya zanim. Hati-hati ya, jangan namain anak pakai nama ini. Siapa, Bu, nama anaknya? Zanim. Oh, itu jarang dipakai itu. Dari mana dapat? Dari Quran, surat Al-Qalam. Dia nggak ngerti artinya. Kayaknya enak didengar, enak ditulis, asal saja. Sama kayak ibu-ibu pernah cerita, ya, ada orang dikasih nama musyrikin, ya, katanya dari Quran. Iya, memang ada musyrikin di Quran, tapi kan artinya buruk itu, dipanggilnya ikin, gitu. Allah musta'an. Kok jahil itu kebangetan gitu ya. Nanti ngasih nama anak Kirdun gitu. Dari mana dapat? Dari Quran. Ibu tahu Kirdun artinya? Kirdun itu monyet gitu kan. Kirodah juga monyet. Taib. Utul dan zanim. Utul itu bertabiat kasar, zanim terkenal kejahatannya. Para ulama mengatakan bahwa inti dari tabiat buruk ada pada kekasaran perilaku dan kejahatan perbuatan. Karena itu yang paling nampak. Jika orang kemudian perilakunya kasar, jahat perbuatannya, maka ibu yang dirahmati Allah, itulah inti dari tabiat buruk. Dan itu yang paling nampak. Tidak peduli dia mengatakan, ya kamu jangan lihat saya seperti ininya, tapi lihatlah hatiku seperti hati Muhammad. Bisa begitu, Bu? Tampilanku memang preman, tapi hatiku selembut hati Muhammad. Ya tidak bisa. Kalau Anda itu hatinya seperti hati Nabi Muhammad, ya berarti tampilan zahirnya harusnya mencerminkan dong kebagusan hatinya. Begitu. Oh, tabiatnya kasar, perilakunya jahat. Bagaimana dikatakan hati Anda
hati yang suci, hati yang bersih. Artinya tidak nyambung. Taib. Jangan lihat saya tidak pakai jilbab, tapi lihatlah kebaikan hati saya. Ya, Anda tidak pakai jilbab itu sejatinya pertanda hati Anda itu buruk. Kalau hati Anda baik, tentunya Anda akan ikut syariat Nabi Muhammad, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad, bukan diprotes. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu inti tabiat buruk. Kekasaran perilaku, kejahatan perbuatan. Mengapa demikian? Karena hal ini menggambarkan ketidakpedulian dengan perasaan dan juga hak orang lain. Orang kasar itu kan sering nyakiti hati. Kasar kata-katanya. Bahkan lidah itu lebih tajam dari apa, Bu? Lebih tajam dari silet, gitu ya. Lidah kita ini kasar, kata-kata kasar, apalagi kalau disertai dengan kekerasan. Berkata-kata kasar saja sudah cukup melukai hati orang, mengusik perasaan orang. Padahal ibu yang dirahmati Allah, di antara ajaran Islam yang mulia adalah menjaga perasaan orang lain. Karena manusia itu bukanlah benda mati, namun makhluk hidup yang terdiri dari ruh, jasad dan juga perasaan atau masyair. Manusia juga bukan makhluk yang hanya membutuhkan makan dan minum saja, namun juga membutuhkan nutrisi bagi akalnya, bagi ruhnya, juga bagi perasaannya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ya, bagaimana ajaran Islam itu, Ibu, begitu indah, begitu sempurna dan istimewa, urusan perasaan saja dijaga. Perasaan, padahal kan perasaan itu itu kaitannya kan dengan sesuatu yang tidak nampak, begitu ya. Ini dijaga dalam Islam. Nabi SAW mengatakan di riwayat Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Idza kuntum salasah fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuh." Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik-bisik tanpa menyertakan orang ketiga. Ini ada tiga orang, yang dua berbisik-bisik. Ya, kata orang barat, haharewosan, gitu ya. Bunyinya kedengarannya was. Begitu aja. Kira-kira ini masalah enggak, Ibu? Ini kita bertiga, yang satu enggak dilibatkan. Ini dua orang ini bisik-bisik. Kata Nabi, tidak boleh seperti itu. Fa inna dzalika yuhzinu. Karena dengan demikian orang yang ketiga itu pasti akan merasa sedih. Akan merasa sedih, loh, kenapa saya tidak dilibatkan? Kan kita bertiga. Mereka ngomong apa? Akhirnya muncul yang namanya dzunun, prasangka-prasangka. Kenapa ya? Ada apa? Saya salah apa? Kok mereka berbisik berdua saja? Nah, itu tidak boleh. Untuk apa itu, Ibu? Dalam rangka menjaga perasaan. Ustaz, saya tidak berbisik kok, tapi saya ngomong pakai bahasa daerah saya. Ya, ini tiga orang ngumpul, yang dua orang Jawa semua, yang satu orang Bugis, ya, yang dua orang Solo, yang satu Sulawesi, ya.
Yang Jawa ini berbisik. Bu ya, ngomong pakai Jawa. Ya, kedengarannya oh semua gitu kan. Yang Bugis sendirian tidak dilibatkan. Tidak berbisik dia, tapi ngobrol. Ya. Tapi kadang matanya larak lirik begitu. Kira-kira orang Bugis ini tersungging enggak Ibu? Tersinggung tidak? Tersinggung. Ngomong opo iki gitu ya. Was-wis-wus ora krungu ya. Krungu tapi ora paham gitu ya. Begitu ya, kata orang Sulawesi, enggak ngerti dia. Ya. Nah, ini bahaya. Dalam muamalah itu bisa berbahaya. Dan tidak nyaman. Kalau orang modelnya begitu tidak nyaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di hadisnya memang berbisik, ya. Najwa, yatanaja, bisikan. Tapi sebetulnya bukan hanya berbisik-bisik saja. Semua hal yang membuat sedih dan melukai perasaan saudara kita. Contohnya tadi seperti bicara pakai bahasa daerah dengan orang kedua sedangkan orang ketiga tidak memahaminya. Nah, itu juga dihindarkan. Kalaupun misalkan ya karena sesama daerah bahasanya sama, tapi ada orang ketiga nih di samping kita. Tidak masalah ngomong daerah dulu, tapi nanti diterjemahin. Maksudnya diikuti dengan bahasa yang dipahami oleh orang ketiga. Yang begitu tidak ada masalah. Ya. Dan bisa jadi kan orang itu sedang membicarakan orang ketiga dengan bahasa daerahnya. Kan bisa jadi yang ketiga ini juga paham. Bisa jadi enggak Ibu? Bisa. Ya. Ada pengalaman saya. Waktu itu di Jogja ya. Saya sudah di Balikpapan pas berkunjung ke Jogja. Mau mengunjungi santri Balikpapan yang sedang mondok di Jogja. Di daerah Gunung Kidul, Wonosari. Nah, saya naik bis sendirian waktu itu. Naik bis. Terus ada 2 gerombolan naik bis yang sama. Sepertinya kalau dari jugrugannya sih santri gitu ya. Ada santriwati, ada santriwan. Naik bis yang sama. Ada 4 orang mungkin yang ikhwannya juga begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi yang ikhwan ini sepertinya beda sekolah. Ya seperti sekolah umum lah. Nah, ini yang akhwatnya itu sepertinya dari pesantren gitu. Saya di belakang gitu. Nah, ini orang-orang ini pada ngomong tapi pakai bahasa Arab. Si akhwat-akhwat ini. Ibu tahu yang dibicarakan? Saya kan di belakangnya. Ya, saya kan ngerti bahasa Arab. Ya walaupun sedikit, gitu kan? Apalagi bahasa Arab santri ya, yang kadang sebetulnya tidak sesuai kaidah gitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Itu saja yang mereka omongin, ikhwan-ikhwan yang di depan, yang barusan naik bareng. Usi jamil jiddan, begitu kan? Itu yang itu ganteng banget, begitu. Ini ngobrolin ikhwan ibu. Ya saya senyum-senyum saja di belakang gitu. Ini orang gitu kan. Barakallahu fiikum. Artinya ya lihat-lihat juga gitu ya. Kalau mau ya ngomong sesuatu itu atau mungkin pakai bahasa Inggris gitu ya. Siapa tahu di sekitar kita itu ada orang yang lebih jago bahasa Inggrisnya dari kita kan begitu. Ya. Intinya apa? Dalam bermuamalah itu perhatikan ya. Hal-hal yang sekiranya bisa mengusik pertemanan, persahabatan, melukai perasaan, membuat orang itu sedih, ya berusaha untuk tidak melakukannya. Ya demi apa? Demi terjaganya persaudaraan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian zanim, orang yang terkenal dengan kejahatannya, ini juga menggambarkan berarti dia tidak peduli dengan hak orang lain.
Dan orang yang punya tabiat buruk seperti ini ternyata itu merupakan ciri penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhim mustakbir. Maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni surga? Kemudian Nabi menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, dhaif mutadhaif. Setiap orang yang lemah dan ditindas. Insyaallah Ibu, kadang kita ini dizalimi begitu ya. Kadang dihianati. Barakallahu fikum. Maka bersabarlah. Bersabarlah, ya. Karena ternyata di antara ciri penghuni surga apa? Mereka kaum yang lemah dan karena kelemahannya sering ditindas, dikhianati. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Yang sekiranya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Artinya doanya mustajab. Doanya mustajab. Itu ciri ahlil jannah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar? Maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang penduduk neraka? Maka Nabi menyebutkan cirinya, kullu utullin, ya, yakni setiap orang yang beringas, kasar, dia mati-matian membela kebatilan, jawad, kasar, mustakbir, dan sombong. Nauzubillah ya dari sifat-sifat ini, beringas, kasar, dan sombong, keras kepala, susah mendapatkan nasihat, susah dinasehati. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini sifat buruk yang ke-8, utullin dan zanim. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat buruk ini. Nanti berikutnya ya Allah akan menyebutkan sifat-sifat yang lainnya di ayat ke-14, angkana dzamali wa banin. Ini seringkali yang membuat orang itu memiliki sifat buruk ketika mereka punya harta dan merasa banyak anak. Ya. Dan pendahulunya ada ya seperti Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengannya seperti Qarun. Merasa banyak harta, banyak anak. Abu Lahab itu sampai lantang mengatakan, jika nanti Tuhan Muhammad menyiksaku di dalam siksa api neraka, aku akan jadikan harta dan anak-anakku sebagai tebusannya. Ya. Disangkanya siksa api neraka bisa ditebus dengan harta dan anak-anak. Maka Allah bantah. Apa kata Allah? Apa bu ayatnya? Tabbat yada bilahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan kasabnya. Salah satu makna kasab adalah anak keturunan. Kasab itu usaha, hasil usaha. Dan anak itu hasil usaha kedua orang tua. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan juga kasabnya, anak keturunannya. Artinya apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Gitu. Kalau di dunia mungkin Ibu ya, Ibu punya anak jenderal bintang 5 gitu ya. Mungkin bisa dipakai sesuatu yang buruk, mungkin. Gitu ya. Dan bisa terbebas dari jerat hukuman, mungkin. Dengan harta ya, hukum bisa direkayasa. Dengan banyaknya harta, ya mulut para hakim bisa disumpel dengan duit. Ya. Supaya bungkam jangan berbicara. Mungkin di dunia mungkin, tapi di akhirat apa bisa begitu? Tidak bisa. Jadi akhirat
tidak bisa seperti itu. Di dunia mungkin bisa. Orang bisa terbebas dari jeratan hukum, ya, dengan backingan harta dan juga anak-anaknya. Tapi di akhirat tidak bisa seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.